Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali kembali dalam program Dewan Menyapa. Dan memang pada episode kali ini kita nanti akan banyak melihat sosok dari Ketua DPR Kota Kendari. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa Ketua DPRD saat ini itu juga yang dulunya menjadi Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari. Pasti pemirsa di rumah sudah banyak mengenal atau sudah banyak tahu, tapi sebagian lagi pasti masih ingin melihat atau mengetahui seperti apa sih sosok perjalanan karir dari Bapak Laode Muhammad Inarto ST. Langsung saja kita menyapa. Halo Bapak Inarto, Halo, selamat siang dan sore, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak Ketua DPRD Kota Kendari. Kabarnya hari ini seperti apa Pak? Alhamdulillah Ya, baik. Teh. Baik ya, kayaknya waktu itu mungkin kalau Bapak ingat dan juga pemirsa ya pernah menyaksikan, saya juga berbincang dengan Bapak Inarto, tapi pada saat itu waktu masih menjabat sebagai Wakil Ketua 1. Dan sekarang sebagai seorang Ketua DPRD tentu vibes-nya sudah beda dong Pak ya. Tugas dan tanggung jawabnya juga pasti berbeda, jauh berbeda. Nah, boleh tahu tidak Pak, ketika sekarang menjadi Ketua DPRD, yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua 1, perbedaan seperti apa sih yang mungkin dirasakan sama Pak Inarto sampai sejauh ini? Gimana Pak? Ya paling masalah waktu, Iya. Oke. banyak undangan. Tapi Lebih poinnya sibuk kali begini, ya? menjadi ketua juga ini Ya. 3 kakinya ini. Oh gitu Pak. Satu kakinya di masyarakat, satu kakinya di DPR sendiri, dan satu kakinya antara pemerintah. Oke, siap. Jadi tinggal bagaimana menjaga supaya hubungan ketiga ini baguslah Bisa dalam sinkron ya. sinkron dalam Oke, perjalanannya. Siap. Paling itu saja bedanya. Bedanya di situ ya Pak. Berarti tugasnya jauh lebih banyak kali ya. Tentu. Tapi kan Pak sudah ya minimal ketika menjadi Wakil Ketua 1 sampai akhirnya Ketua DPRD ya tidak jauh-jauh beda ya pekerjaannya gitu, waktunya, cuma memang beban kerjanya saja kayaknya yang agak sedikit berbeda gitu pemirsa. Nah tapi kalau kita lihat sendiri, Bapak kan ini juga sudah 2 periode ya Pak ya Ya. di DPR. Kalau dari basic pendidikan, pemirsa juga lihat Bapak ini memang sarjana teknik gitu. Cukup jauh ya sebenarnya kalau berpikir kok bisa akhirnya terjun ke dunia politik. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Pak sampai akhirnya pada saat itu awal-awal berpikiran untuk masuk di panggung parlemen? Gimana? Kita kan teknik ini. Iya, benar. Umumnya pikirannya orang teknik itu pasti kan ingin berkarya. Betul. Dan jalur berkarya ini banyak. Bisa jadi teknisi, bisa jadi politisi, bisa jadi apa saja bisa dilakukan. Hanya mungkin saya juga keluarga kebanyakan teknik. Oh gitu. Orang tua saya juga teknik, orang tua laki-laki, orang tua perempuan juga teknik. Oh, jadi Hanya kedua orang tua ini ya sarjana teknik, siap. kami tumbuh di lingkungan yang aktif berorganisasi, terutama di Partai Golkar. Oke. Jadi kita juga terkontaminasi atau seperti apa ya. Mungkin karena situasi ya, karena Ya. lingkungan gitu. Jadi yang sering dilihat, yang sering didengar, yang sering dibicarakan ya mengenai politik dan lain sebagainya, organisasi. Jadi sadar tidak sadar kita masuk di dalamnya. Akhirnya ikutlah belajar. Akhirnya sampai ke sini. Oke. Dan waktu itu pada saat pertama kali Pak ikut pemilihan legislatif, pada saat itu Bapak memang sudah masuk di fraksi Golkar pada saat itu. Saya aktif di organisasi kepemudaan Partai Golkar Partai Provinsi. Pada saat itu di tahun berapa Pak? Saya mungkin pernah masuk di AMPI, Oh iya, terus iya, Pak. naik ke provinsi AMPG, baru di situ. Niatnya membantu Golkar, supaya bagaimana Golkar ini bisa
bagus, Oke. bisa menambah suara, bisa lebih disenangi Di masyarakat lah. masyarakat. Betul. Makanya ya sudahlah, majulah, Akhirnya maju pada saat itu. maju ya. Dan alhamdulillah langsung terpilih pada saat pertama kali langsung, maju ya Pak? ya. Wah ini berarti Bapak Inarto ini kayaknya rupanya sudah banyak yang kenal mungkin. Sampai Nggak sempat juga. percaya juga ya Pak? Ya niatnya tadi kan cuma bantu Bantu aja gitu Golkar ya, ini. benar-benar. Tidak ada kepikiran ambisi Kalau memang terpilih harus. syukur. Ya gitu betul. Oke. Tapi mungkin orang tua menyemangati kan, jalan saja ketemu masyarakat, ya sudah saya. Berarti memang support keluarga termasuk orang tua ya Pak ya, yang paling Ya, banyak cukup. support. Ini. Oke siap. Karena 2015 saya dari Bandung, 2017 saya aktif di Kendari, 2019 pilcaleg. Iya 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 iya. Berarti tidak terlalu lama sih rentan waktunya ya Pak ya. Dari selesai kuliah, setelah itu mungkin langsung ke Kendari dan aktif. Saya selesai 2011. Oh 2011. Ya, hanya sempat stay lama di Bandung. Balik ke sini 2015, 2016 kalau nggak salah. 2017 baru ini. 2017 aktif di sini. Organisasi ya, ikut-ikut gitu. 2019 pilcaleg, bantu Golkar ceritanya ini. Dan akhirnya lolos pada saat itu. Weh. Ini kan kalau kita lihat termasuk mulus ya perjalanannya. Tapi saya yakin tidak semulus mungkin yang orang-orang lain kira gitu. Pasti adalah ya semacam tantangan juga, hambatan juga gitu. Ini bagaimana Bapak Inarto melihat sampai sejauh ini? Kita kan cuma usaha, bahwa kita juga masuk ke DPR ini kan ya mungkin bagian dari skenario Tuhan, bahwa kita masuk, sama juga yang lain, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi presenter mungkin. Kan cuma profesi. Jadi menurutku kita jalankan sajalah apa yang sudah menjadi takdir gitu ya. Apa namanya, amanah atau apa ini dari yang kuasa ini. Jadi dijalani saja. Hanya kan dulu Mbak, mungkin juga orang perlu tahu bahwa kita juga tidak akan sampai di sini kalau tidak ada proses menuju ke sini. Mungkin Mbak juga tidak mungkin jadi presenter kalau memang aktifnya di apa namanya, di kesehatan. Iya, karena mungkin kami aktif di organisasi terutama Partai Golkar ini, makanya bisa sampai ke sini. Iya. Dan proses itu yang Bapak rasakan bagaimana Pak? Maksud saya butuh perjuangan besar gitu ya, walaupun orang tidak lihat ya, mungkin orang lihat pada saat sudah terpilihnya saja gitu. Ini gimana? Kalau hatinya ikhlas, saya kira tidak ada yang jadi sesuatu hal yang besar ya. Ya. Intinya kuncinya berarti harus ikhlas ya pemirsa. Tapi penasaran, sebenarnya Bapak cita-citanya memang sempat terbersit menjadi anggota dewan atau gimana? Saya Pak? juga dulu tidak, bukan tidak ada, sempat ada, skeptis okay. terhadap, tapi kan ternyata tidak seperti itu. Siap. Setelah kita masuk dan melihat semuanya, ya ternyata tugas ini mulia juga kalau memang benar-benar kita lakukan dengan benar. Dulu cita-citanya sebenarnya jadi apa Pak? Cita-cita saya kayak pengen jadi kayak orang tua saya. Oh, di bidang ini ya. Pengen jadi kayak beliau. Siap. Dia sekolah, masuk di teknik, jadi pengusaha, aktif di politik, sampai sekarang ya cita-cita ingin jadi kayak dia. Oke. Nah ini kan berarti tinggal bagaimana penyesuaian, kayaknya tidak akan jauh-jauh beda juga ya Pak dengan profesi mungkin yang diemban sekarang gitu. Tinggal melihat mungkin dari sudut pandang bahwa ternyata apa yang kita lakukan yang penting niatnya memang ikhlas, baik, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, ya akhirnya bisa tercapai. Nah mungkin juga pemirsa tidak banyak yang tahu bahwa pasti
sosok dari Bapak Laode Muhammad Inarto ini ya cukup banyak proses yang dilewati. Tadi dikatakan semua pasti butuh tahap, butuh proses, tapi tinggal bagaimana mungkin ya untuk melihat proses itu jangan dijadikan beban kali ya Pak ya. Apa sih kalau boleh tahu Pak pelajaran terpenting sampai akhirnya di titik sekarang yang memang mengemban tugas cukup besar ya, amanah yang diberikan oleh masyarakat. Bapak sendiri melihat pelajaran yang terpenting akhirnya yang Bapak ketahui sampai saat ini apa itu Pak? Pelajaran terpenting? Ya. Ini untuk siapa ini? Ya untuk kita semua juga, untuk pribadi Bapak juga akhirnya oh ternyata mencapai di titik ini itu ya ada sesuatu hal yang akhirnya menjadi pelajaran untuk Bapak. Selain mungkin ya niat yang ikhlas ya seperti itu. Apa saya mau jawab ya? Mungkin dari sisi ya akhirnya Bapak dari sisi sifat kejujuran atau juga mungkin ya, dari kalau itu sih tentu bahwa penting, ya. Yang saya yakini bahwa orang tidak akan bisa seperti apa pada saat dia sudah tidak jujur, dia sudah tidak punya integritas, dia itu akan sulit orang. Tapi pada saat juga orang itu dia jujur, pekerja keras, apa namanya, bisa dipercaya, saya kira terutama ke kedua orang tua. Pada saat orang juga bisa sayang ke orang tuanya, hormat ke orang tuanya, insya Allah itu memberi pengaruh besar juga kehidupannya ya, Pak, pasti akan bagus menurutku. Siap. Karena ternyata kalau kita sudah tidak sesuai dengan yang tadi kayak kejujuran, patuh sama orang tua, pantang menyerah, rupanya hal-hal itulah yang akhirnya membuat kita tidak akan mencapai apa yang kita inginkan gitu. Siap-siap saja. Siap-siap akan menemukan jalannya sendiri juga. Nah tapi itu segala perjalanan dan proses dari Bapak Inarto hingga akhirnya duduk di Dewan dan menjadi Ketua DPRD, saya rasa tidak bisa dideskripsikan hanya dengan mungkin obrolan kita hari ini. Pasti banyak sekali. Tapi satu yang terpenting pemirsa yang bisa kita petik bahwa dari bagaimana kita tidak menyerah dan memang meluruskan niat dulu nih. Kita ini sebenarnya mau menjadi seorang anggota dewan atau apapun itu tujuannya apa sih gitu kan. Kalau di sini mungkin Bapak tujuannya ingin bagaimana ya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menampung segala aspirasi. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah aspirasi-aspirasi apa saja sih yang sampai sejauh ini selalu dikeluhkan atau mungkin ingin disampaikan oleh masyarakat. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di program Dewan Menyapa. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa masih dengan Bapak Ketua DPRD Kota Kendari juga, Bapak Laode Muhammad Inarto ST. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa memang terkait aspirasi-aspirasi apa saja yang memang sampai sejauh ini sering diresahkan atau sering menjadi kegalauan di masyarakat. Kalau boleh tahu, apa sih Pak yang sering menjadi memang suara-suara rakyat yang mereka selalu utarakan ke DPR? Banyak Mbak, kalau bicara aspirasi ini ada yang mengenai infrastruktur, ada yang mengenai apa ketenaga kerjaan, persoalan-persoalan itulah yang kira-kira ya kayak menjadi langganan ya Pak. Ya, maksudnya mereka memang tempatnya, mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi persoalan mereka dan lain sebagainya. Jadi saya kira banyak. Inilah yang menjadi tugas kami bagaimana mengkoordinasikan sama terhadap Pemkot dan perusahaan-perusahaan lain, persoalan ketenaga kerjaan. Kita sering
banyak itu, hampir seminggu itu 3 kali 4 kali persoalan ketenaga kerjaan, persoalan PHK, persoalan tanah, banjir. Banjir ya. Banjir kayaknya dari periode-periode lalu juga itu kayaknya masih PR kali ya Pak. Ya, benar-benar menjadi. tapi saya lihat Pemkot juga lagi berusaha ini bagaimana persoalan banjir di Kota Kendari ini minimal terminimalisir. Pada saat hujan-hujan keras, Iya, betul. debit air naik. Tapi saya juga lihat memang ini cukup pemerintah juga effort besar banget gitu untuk bagaimana permasalahan di masyarakat ini bisa istilahnya pelan-pelan terrealisasi sehingga akhirnya tidak ada lagi keluhan-keluhan gitu kan Pak. Nah tapi kalau boleh sampai sejauh ini Bapak katakan untuk di DPR sendiri bagaimana bentuk koordinasi yang Bapak bangun, karena kita tahu 32 ya anggota dewan, 34 mungkin dengan unsur pimpinan, 35 dengan 35 dan unsur pimpinan. Ini tentu mengkoordinir dengan adanya 3 komisi gitu. Ini bagaimana sih Bapak membangun pendekatan ke semua anggota dewan Pak? Ya intinya pada saat kita komunikasi baik saya kira tidak ada persoalan. Yang penting komunikasi ini bisa diterima selama kita komunikasi. Dan memang itu menjadi hal yang urgen untuk masyarakat dan untuk Kota Kendari, saya kira tidak ada persoalan. Yang masalah kalau didiamkan. Iya, betul. Ada aspirasi masuk didiamkan, kasihan juga kan. Selama kita komunikasikan ke Pemkot apa yang menjadi hasil pembicaraan di komisi, saya kira selama ini sudah. Hanya memang tidak bisa juga kita bicara hari ini mau tuntas besok, kadang tidak bisa juga. Harus bertahap, kondisi keuangan juga tidak tidak memadai lah. Iya. Apalagi kita masuk di era efisiensi anggaran ya Pak. Pemotongan dana transfer ya. Ini berdampak besar juga besar di DPR besar Kota dampak. Ya Pak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini pemerintah baik eksekutif maupun legislatif bisa lebih memfokuskan anggaran ke hal-hal yang memang betul-betul urgen. Itu yang mungkin hikmahnya juga ya dari adanya efisiensi itu ya. Ya walaupun di tengah hiruk pikuk ada pro dan kontra mungkin, tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya ya itu tadi mungkin biar pemerintah di baik eksekutif ataupun lembaga legislatif ini akhirnya mulai meramu mana sih program-program mungkin yang menjadi lebih prioritas kan yang bisa untuk dilakukan. Nah tapi kalau sampai sejauh ini untuk di DPRD Kota sendiri Pak, sudah ada program-program prioritas juga mungkin yang sudah sementara dirancang atau berjalan bagaimana? Kalau bicara DPR kan program paling banyak ini ada di perda-perda. Tapi poin utamanya di DPR ini, program ini yang kita paling utamakan apa yang bisa menyentuh langsung nih. Ya itulah yang kami terus perjuangkan. Mau kemana nih Kota Kendari? Bicara infrastrukturnya, bicara pendidikannya, bicara kesehatannya, paling fokusnya banyak ke sana. Kalau bicara program DPR sendiri sih, ya bagaimana tentang perda-perda yang sudah lama, yang sudah tidak relevan lagi ya, ini yang lagi kami coba diramu ulang. Diramu ulang. Oke, siap. Kalau tadi saya dengar ada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mungkin kita ke bidang pendidikan dulu. Kalau untuk melihat pendidikan sekarang kan di Kota Kendari juga kalau saya lihat secara umum ya sudah jauh lebih berkembang ya Pak ya. Beberapa sekolah-sekolah bahkan juga sudah banyaklah istilahnya, mungkin tidak sama seperti di zaman atau di pemerintahan lalu. Kalau Bapak melihat hal yang urgent yang mungkin perlu untuk ditingkatkan di bidang pendidikan ini apa Pak? Yang pertama kan mengenai pola ajar mengajar. Bagaimana
murid-murid ini bisa lebih senang bersekolah. Bagaimana guru-guru ini merubah hal-hal yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk zaman yang lalu-lalu untuk diterapkan kembali ke zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan infrastruktur sekolahnya. SD kan lebih banyak daripada SMP. Oh iya sih Pak. Setiap tahun ajaran baru keluar nih murid SD 1000, sementara daya tampung SMP ini cuma 500. Nah kadang disitulah berarti kan perlu pendataan, perlu perencanaan yang matang sehingga ke depan sekolah-sekolah ini tercukupi. Terus bicara favorit dan tidak favorit. Orang kebanyakan ingin taruh anaknya ini, simpan anaknya sekolah di tempat favorit. Betul. Akhirnya ada sekolah-sekolah yang kosong, kurang muridnya. Ini juga jadi persoalan. Nah ini yang terus kami coba dudukan polanya ini ke depan ini bagaimana ini. Nggak bisa lagi tiap tahun, tiap ajaran baru bingung anak-anak ini. Saya harus sekolah di SMP ini. Padahal ada sekolah samping rumahnya. Yang jadi pertanyaannya kenapa tidak mumpuni? Iya, betul. Apa kurangnya di situ? Berarti mungkin kurangnya edukasi terhadap orang tua siswa, masyarakat. Apakah kurang itu? Nah ini yang kita akan lakukan, sampaikan ke mereka. Berarti harus ada edukasi nih. Atau tidak harus ada tambahan SMP. Kan ada sekolah baru ini, sekolah apa? Sekolah rakyat ya? Betul, sekolah rakyat dan sekolah Garuda ya. Ya itu mungkin untuk teman anak-anak yang kurang mampu atau seperti apa bisa bersekolah di situ. Jadi pendidikan ini lebih merata juga ya. Saya sih sepakat Pak, karena mungkin mereka menganggap bahwa sekolah itu hanya sekolah-sekolah yang favorit mungkin ya. Yang akhirnya dilirik oleh mereka. Padahal menurut saya sama. Siapa orang tua yang tidak mau taruh anaknya di sekolah favorit kan? Benar-benar. Tapi kan minimal ada edukasi lah, ada penyampaian. Betul. Atau juga mungkin nanti sekolah-sekolah yang ada di Kota Kendari ya dari sisi fasilitas atau apa yang mungkin semua diratakan kali Pak ya, biar sama-sama menarik lah di mata orang tua ini, itu yang seperti itu. Nah kalau mungkin di bidang pendidikan itu kali Pak ya, masih tantangannya di situ. Terus kalau untuk kesehatan sendiri gimana Pak? Sama juga sebenarnya, terutama mengenai pelayanan. Bagaimana para suster, dokter bisa tersenyum kalau ada pasien. Kan kebanyakan orang ke rumah sakit merasa apa? Pengen cepat-cepat pulang. Mungkin tidak nyaman Pak. Benar-benar ya. Kurang homey, tidak nyaman lah. Betul. Tapi kalau saya lihat sekarang kayaknya di Kota Kendari sendiri itu sudah ada beberapa lagi rumah sakit baru ya yang tipe D yang di Antero Hamra. Nah itu juga kelihatan saya rasa sih perkembangan kota ini sudah jauh lebih baik lah. Tapi saya beberapa kali ketemu direktur, ketemu pihak-pihak rumah sakit. Mudah-mudahan mereka terus berbenah ini. Ke depan bisa lebih tersenyum, bisa lebih membahagiakan dari sisi pelayanan. Karena itulah yang akhirnya membuat jangan sampai masyarakat merasa adanya fasilitas yang sudah baik, tapi juga kalau tidak didukung dengan SDM yang cukup ramah mungkin, ini akan berpengaruh juga rupanya. Kan kita bisa lihat di daerah-daerah, terutama besar Jawa sana, kita masuk rumah sakit, terutama swastanya kok rumah sakit swasta ini bisa lebih survive dibanding rumah sakit pemerintah. Sementara rumah sakit pemerintah ini dibiayai dengan baik. Iya itu kayaknya tidak, bahkan sudah diberikan pelayanan terbaik yang sama. Gitu. Harusnya bisa lebih dari rumah sakit swasta menurutku. Berarti ini yang sedang coba untuk ini yang terus kita komunikasikan. Untuk pendidikan dan kesehatan kalau saya tidak salah ini Komisi 3 ya Pak? Komisi 3. Di Komisi 3. Jadi memang betul-betul bagaimana kita harapkan pemerintah atau dinas terkait juga bisa sama-sama bekerja dengan pihak DPR agar
memang masyarakat betul-betul merasa tidak ada lagi permasalahan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan. Termasuk mungkin juga infrastruktur ya Pak? Infrastruktur masih panjang. Masih juga banyak ya. Bicara ekonomi, ini kan berbeda-beda pandangan semua. Iya betul. Kalau dari sisi saya bicara teknik, untuk mengembangkan ekonomi ini perbaiki dulu infrastrukturnya. Iya sih. Bagaimana caranya orang mau belanja ke lorong-lorong? Iya, ke lorong. Bagaimana caranya masyarakat mau buat usaha di lorong-lorong kalau jalanannya rusak? Aksesnya orang sulit aksesnya jelek, banjir, gelap. Kalau infrastruktur dasar sudah terpenuhi, pikiran saya insya Allah ekonomi akan membaik. Karena orang-orang yang akan tinggal di dalam lorong-lorong juga ini bisa bangun usahanya. Bahkan yang tinggal di dalam hutan pun bisa bangun usaha. Betul. Dan saya rasa semua wilayah di Kota Kendari ini juga sudah mulai banyak ini ya Pak. Maksud saya di daerah-daerah ini juga kita sudah bisa akses jalan sudah ada. Tinggal maksudnya diperbaikan itu saja. Saya perhatikan 2019 ke atas. Alhamdulillah pemerintah kota ini banyak membangun jalan, infrastruktur dasar ini untuk masyarakat. Benar. Jadi kita tidak ada lagi menemui mungkin kemacetan ya, karena di jalan ini yang tembus kan daerah Depark itu yang tembus di Jalan 40, nah itu sudah ini semua. Bicara kemacetan ini harus didudukan. 10, 20, 30 tahun ke depan ini kita belum tahu. Kita belum tahu ini. Kalau tidak kalau tidak direncanakan dari sekarang, ya hati-hati. Hati-hati saja. Ya. Apalagi sekarang tingkat daya beli masyarakat untuk dari sisi kendaraan juga sudah semakin tinggi, Pak. Satu orang bisa punya 1 atau bahkan 3 kendaraan sekaligus. Nah ini hati-hati, jangan sampai kalau infrastruktur tidak mendukung, nanti juga akan jadi masalah ke depan. Ya. Apakah ini juga berarti Pak akan terus difikirkan bagaimana infrastruktur ini lagi-lagi mungkin dibangun, dibuat lagi jalan baru? Mungkin? Itu saya berharap mudah-mudahan terus akan ditingkatkan persoalan infrastruktur ini. Kenapa? Karena saya berharap ekonomi tadi, infrastruktur bisa bagus, mudah-mudahan ekonomi tadi bisa lebih naik lagi. Betul sekali. Nah inilah yang menjadi berarti fokus bukan hanya dari DPR, dari pemerintah, tapi juga mungkin stakeholder terkait juga ya Pak ya. Mulai memikirkan bagaimana tatanan kota, baik itu juga perbaikan infrastruktur dan juga tadi bidang pendidikan serta kesehatan. Ini banyak PR lah yang masih perlu kolaborasikan bersama agar di masyarakat tidak ada lagi keresahan atau kegalauan yang akhirnya membuat mereka lagi-lagi mengeluhkan melalui aspirasi yang tadi kita sudah bahas. Baik pemirsa, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam Dewan Menyapa. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Dewan Menyapa, masih bersama dengan Bapak Inarto. Lantas, kalau tadi dikatakan memang masih banyak hal yang perlu untuk dikomunikasikan, untuk sama-sama kita diskusikan, baik dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, tetapi juga saya yakin masih banyak hal-hal lain juga ya Pak ya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana kemajuan daerah Kota Kendari. Nah selanjutnya bahwa kita mengetahui saat ini kan terkadang selalu apa-apa nih dibebankan ke DPR. Kayaknya kalau ada masalah masyarakat selalu DPR menjadi sasaran ini ya, amukannya masyarakat. Tapi kan harus kita berpikir bahwa DPR tidak bisa kerja sendiri, harus ada kolaborasi yang terbangun baik dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Nah kalau Bapak sendiri biasanya untuk menyampaikan ke masyarakat, apalagi kalau ya
oke lah kalau mungkin dalam RDP, tapi kan biasanya juga ada yang melalui demonstrasi dan lain-lain. Bapak yang selalu disampaikan apa sih untuk memberikan kesadaran lah ke mereka bahwa ini bisa disampaikan dengan aspirasi baik-baik gitu. Gimana Pak? Saya kira persoalan demonstrasi ada yang baik-baik, selama tidak anarkis saya kira tidak ada persoalan. Bicara aspirasi ini juga kan sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kewajiban lah teman-teman DPR ini, kami di DPR untuk menerima itu. Betul. Selama jangan anarkis, ya kan itu saja. Jangan merusak fasilitas. Jangan merusak, jangan. Saya kira tidak akan pernah ditolak lah, insya Allah. Siap. Okay. Nah, kita juga dalam menerima aspirasi ini tentu akan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut. Nah, tinggal bagaimana komunikasi DPR dan pemerintah eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang disampaikan aspirasi ini. Betul. Jadi tinggal, tapi selalu memang kan selain ada demo, ada juga RDP ya Pak, yang biasa sering kita lihat pemirsa. Nah ini juga pasti ya sudah selalu terus disampaikan apa aspirasi, dan mungkin dari pihak DPR menyampaikan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti tersebut. Tetapi kan juga Pak yang biasa sering terjadi, terkadang sudah ada RDP, DPR juga sudah menyuarakan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat, tapi terkadang tidak ada lagi tindakan kooperatif dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi tidak ada umpan balik antara itu. Ini bagaimana, tantangan tersendiri juga tidak Pak dengan hal itu? Sebenarnya kan ini wilayah paling besar ada di eksekutif. Ya, pada saat masyarakat merasa ada sesuatu yang kurang, dan mungkin kami menyampaikan ke eksekutif, ini nih dia ini dia ini di jalanannya rusak nih. Bagaimana, kan di sana ada anggarannya, ada di sana. Tolong dibenahi. Tapi alhamdulillah selama ini eksekutif juga proaktif. Pada saat juga teman-teman DPR menyampaikan, kebanyakan itu tersahuti. Hanya biasanya mungkin ada kurang-kurang, ya, ada mungkin yang belum tersahuti, ya mungkin persoalan waktu atau anggaran. Paling itu saja. Tapi secara umum apa yang disuarakan DPR ke eksekutif, alhamdulillah yang menurut saya terakomodir, 80-90-90% terakomodir. Jadi ini juga kita harus apresiasi juga ya pemerintah Kota Kendari Pak, yang cukup juga sigap dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, terutama ya memang masalah-masalah yang sering terjadi kayak tadi infrastruktur, sampah akhirnya banjir. Ya semoga, karena itu tadi saya sepakat sih Pak, semua tidak bisa berubah hanya dalam sekejap atau kita membolak-balikan telapak tangan, tidak. Tapi ada proses panjang yang harus memang dilalui dan dilewati. Masyarakat juga kan harus pahami bahwa ini mungkin bukan uang pribadi yang satu kali kita bermohon bisa langsung tereksekusi. Mungkin ada proses penganggaran di dalamnya, ada proses apa di dalamnya, sehingga hari ini mungkin dia gelap, mungkin akhir tahun dia sudah bisa terang. Paling hal kayak begitu yang. Ya karena kalau kenapa ya di benak masyarakat memang Pak, segala sesuatu ketika ada yang ingin harus. Nah ini juga yang memang saya sering sampaikan sama reses. Pada saat kalian usulkan reses ini untuk tahun depan loh ya. Bukan untuk besok, ini untuk tahun depan, insya Allah. Jadi jangan ditagih lagi. Jangan ditagih di tahun ini. Biasanya, tapi dari waktu periode lalu Bapak sebagai wakil ketua dan sekarang ketua, kayaknya hampir langganan itu sudah seperti itu ya masyarakat. Maksud saya selalu beranggapan bahwa apa yang mereka inginkan ya harus segera terrealisasi. Tapi saya lihat sebagian sudah mulai mengerti nih. Oh gitu ya Pak. Saya sering jelaskan proses penganggaran itu bulan ini loh. Kalau kalian mau mengusul atau mau mengajukan proposal atau apa, kalau boleh tahun sebelum bulan awal-awal nih.
Atau di awal bulan dari tanggal ini Iya, mungkin awal-awal pembahasan. tahun, Oke, masukkan memang apa-apa yang menjadi hal-hal yang paling urgen di tempat kalian. Jangan kalian masukkan di akhir tahun, itu sudah selesai pembahasan. agak repot kan ya, Pak. Itu setengah mati. Siap, siap, siap. Tapi terlepas dari itulah juga mungkin menjadi dinamika di masyarakat kali ya Ya. Pak ya. Hal-hal kecil seperti itu tapi rupanya cukup kompleks juga apabila masyarakat ini tidak paham. Ya. Ya. Tapi lagi-lagi pasti sering adanya edukasi, sering adanya penyampaian. Komunikasi pasti bisa lah terselesaikan dengan baik. Nah lantas sampai sejauh ini bagaimana Pak program ke depan atau inovasi ke depan dari DPRD Kota Kendari ya, selain memang tugasnya kan mendengar, menyerap aspirasi sebagai fasilitator juga gitu kan. Nah kira-kira ada program-program yang prioritas juga tidak Pak yang akan dilakukan di tahun depan mungkin? Ya mungkin saya kebetulan juga basic saya di teknik, saya juga punya harapan bahwa daerah-daerah yang belum tersentuh infrastrukturnya, mungkin harapan saya tahun depan bisa tersentuh. Daerah-daerah yang masih jauh, jalanannya masih becek, masih tempat banjir, masih gelap, rumahnya masih rumah-rumah kurang layak huni, tidak layak huni. Nah itu yang coba yang kami harapkan ini besok bisa tertangani. Jadi ini kan kota Kendari, sebaiknya jadilah kota yang layak untuk dihuni. Yang memang juga menjadi wajah dari Provinsi Sulawesi Tenggara kan Pak. Jadi memang Kota Kendari juga harus terus berbenah. Tapi saya rasa sampai sejauh ini memang sudah banyak juga pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dilakukan. Nah, tinggal mungkin dimaksimalkan lagi karena kalau tinggal di daerah-daerah pinggiran kota kali mungkin ya Pak ya, yang perlu ada perbaikan, termasuk juga ya dengan masalah-masalah di pendidikan dan kesehatan. Tapi di 3 hal ini kalau saya lihat akan kaitannya erat dengan nanti bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa itu akan dengan baik ya. Menurutku itu akan dengan sendirinya terstimulus lah. Iya, siap. Jadi ketika infrastruktur sudah bagus, pelayanan juga sudah baik bagus, kan? jadi kan kalau pelayanan sudah baik, saya yakin pasti orang-orang akan lebih memilih berobat ke RSUD kota atau Antero Hambra dibanding rumah sakit lain. Kalau pendidikan bagus, ya hal-hal yang kurang bagus pelan-pelan akan hilang. Betul. Kan seperti itu mungkin modelnya. Iya. Jadi tinggal bagaimana memang semua harus punya andil di sini ya, harus. Kalau saya lihat ini poin terakhirnya tinggal pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif ini harus punya konsep mau kemana ini Kota Kendari 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tinggal berarti harus mulai difikirkan. Konsep ya, Pak? Ini yang harus memang diletakkan dan dikejar. Oke, siap. Tapi hal ini pernah tidak Pak, maksudnya dikomunikasikan atau terus digaungkan agar semua pihak juga sama-sama melihat dan punya satu visi yang sama nih? Ini yang terus kami DPR, eksekutif, terutama eksekutif ya, sering ngobrol lah, berdiskusi. Ini kan wali kota Paru, bagaimana, mau kemana nih? Selama itu bagus, baik untuk Kota Kendari, ayo kita jalan ke sana. Karena kan hal-hal yang bagus ini pasti juga diinginkan oleh masyarakat. Apa sih yang diinginkan masyarakat ini? Mereka hanya mau nyaman, mau aman, enak berusaha, enak punya penghasilan untuk hidup. Hal-hal sederhana ini. Tinggal bagaimana mengkombinasikan ini dengan keinginan-keinginan masyarakat yang lain. Betul. Dan juga pasti menyediakan fasilitas-fasilitas untuk yang tadi mewujudkan kenyamanan yang memang mereka inginkan. Kalau nyaman, apa sih yang harus dibikin? Rapikan tuh jalanannya biar mereka nyaman.
apa namanya, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi berusaha, Betul. atau membuat usaha. Atau juga ketersediaan fasilitas-fasilitas lain mungkin ya Pak Ya. ya. Jadi ketika mereka memang membutuhkan, ya tidak perlu harus jauh lagi mengaksesnya. Saya kira fasilitas di Kota Kendari ini sudah lumayan bagus. Cukup memadai ya, dibanding mungkin beberapa tahun yang tinggal lalu. dirapihkan, tinggal ditata kembali, dijaga, saya kira cukup. Siap. Nah inilah yang memang perlu untuk sama-sama juga ya, masyarakat harus mendukung lah segala kinerja dari baik pemerintah di lembaga eksekutif maupun juga di legislatif, karena dua-duanya ini tidak bisa tidak berkaitan ya, semua saling bahu-membahu untuk mewujudkan Kota Kendari yang aman dan sebagai kota layak huni. Nah, kira-kira Pak, harapan untuk masyarakat Kota Kendari seperti apa di tengah banyaknya mungkin permasalahan, aspirasi yang selalu mereka sampaikan, tapi apa satu hal yang mungkin ingin disampaikan ke mereka, silakan Pak. Ya, untuk masyarakat Kota Kendari mungkin kita ini harus silahkan menyampaikan apa-apa yang menjadi pikiran masyarakat, silahkan disampaikan ke DPR, eksekutif. Hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa langsung dilakukan, mungkin kita perlu bersabar ini. Kita perlu bersabar, kita perlu saling mensupport. Kita perlu jaga Kota Kendari ini dari keamanan, kenyamanan, mungkin hal-hal itu mungkin yang karena keyakinan saya eksekutif legislatif ini terus berbenah diri. Hanya kembali ke tadi, mungkin tidak secepat membalikan telapak tangan. Butuh proses. Pelan-pelan ini, saya juga sering ngobrol sama wali kota seperti apa. Ya, kita tinggal melihat ini dalam perjalanannya. Persoalan kan tetap akan muncul ini. Pasti. Apalagi ini perkotaan ini. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke DPR maupun ke Pemkot, sampaikan saja. Nggak jadi persoalan itu. Yang penting jangan anarkis. Jangan merusak fasilitas dan ya. Bersabar. Betul. Mungkin itu yang ya sangat disayangkan sih Pak, ketika maksudnya pemerintah sangat terbuka, DPR juga sangat terbuka menerima saran ya ataupun aspirasi dari masyarakat, tapi kalau sudah merusak fasilitas dan anarkis kayaknya sangat disayangkan Pak, karena pasti akan kalau merusak diperbaiki. Jadi akhirnya program yang tadinya mau sudah direalisasikan, dana yang harusnya untuk dialokasikan tempat lain dialokasikan lagi ke tapi mudah-mudahan Kota Kendari sudah jauh lebih aman sih, sudah jauh lebih aman, dan insya Allah masyarakatnya juga sudah jauh lebih paham. Nah, dan untuk harapan kira-kira Pak untuk para teman-teman di Dewan sendiri secara internal bagaimana? Ya, dengan kondisi seperti ini kan mudah-mudahan kita lebih banyak berbenah lah. Hal-hal yang mungkin yang kurang bagus yang dilakukan kemarin-kemarin, besok kita jangan lakukan lah kayak begitu. Ini kan banyak pemborosan anggaran yang bukan pemborosan bagaimana ya. Hal-hal yang mungkin yang masih kurang urgent kita beralihkan ke hal-hal yang urgent. Pola pikir seperti itu mungkin yang DPR terus berbenah. Jadi bagaimana anggaran ini bisa fokus sebanyak-banyaknya untuk kebaikan masyarakat. Mungkin itu yang intinya semua juga tidak akan terselesaikan dengan baik apabila memang belum bisa melihat nih mana yang prioritas ya Pak, mana yang memang belum, dan memfokuskan agar bagaimana segala program yang dimiliki ini bisa terrealisasi dengan baik. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya harus pamit. Namun sebelumnya terima kasih kembali. Kita akhirnya banyak tahu lagi ya dengan Bapak Laode Muhammad Inarto ST selaku Ketua DPRD Kota Kendari
intinya adalah segala permasalahan pasti ada solusinya, Pak. Insya Allah. Tinggal bagaimana kolaborasi dan solusi yang bisa akhirnya melahirkan penyelesaian, dan juga dibutuhkan kesabaran dari masyarakat karena segala sesuatunya tidak bisa langsung terselesaikan begitu saja. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di episode-episode Dewan Menyapa lain.